Islam. Kita yakin apa yang kita lakukan tidak lain dalam rangka menuju kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan segenap pengikut-pengikutnya. Insyaallah termasuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian malam hari ini temanya seputar bulan Muharram. Yang pertama, Quran surat At-Taubah ayat 36. Nama lain surat At-Taubah adalah surat Al-Baroah, yang artinya pembebasan. Yang di dalam surat Al-Baroah atau surat At-Taubah, satu-satunya surat yang tidak diawali dengan basmalah atau bismillah, karena isinya dalam rangka membebaskan akidah kaum muslimin dari orang-orang musyrik dan munafik agar tidak terkontaminasi akidah kita umat Islam sebagaimana akidah mereka kaum musyrikin wal munafikin. Quran surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi saya bawakan dua kitab. Yang pertama kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim yang biasa dikenal dengan kitab Tafsir Ibnu Katsir. Juz 2 halaman 442. Yang kedua, ini masih kaitannya dengan Muharram, kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. Isinya hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Inna iddatash syuhuri 'indallahi isna 'ashara syahran fi kitabillahi. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan 'indallahi menurut Allah isna 'ashara syahran, ada 12 bulan. Maksudnya dalam satu tahun. Fi kitabillahi, yang telah Allah catat di dalam kitab-kitab Allah. Tidak hanya sebatas di kitab Al-Quran, tapi Allah juga telah mencatatnya dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yauma khalaqas samawati wal ardh, yang pada bulan-bulan itu Allah ciptakan langit dan bumi. Minha, daripadanya, dari 12 bulan itu, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan. Dari Dinul Qayyim, itulah agama yang lurus atau agama yang membawa syariat serta kemurnian akidah. Wala tudlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu melakukan perbuatan yang zalim, fihinna, pada bulan-bulan itu, yaitu pada bulan-bulan Muharram. Anfusakum, kepada dirimu sendiri, mendolimi atau berbuat dolim kepada diri sendiri.
Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Dan hendaklah kamu berperang atau membunuh al-musyrikina, orang-orang yang musyrik, kafatan, secara kafah, secara keseluruhan. Makna waqatilu dan kamu hendaklah membunuh itu ada dua pengertian, yakni hakikatun fil qatl. Mana yang pertama betul-betul membunuh, membumi hanguskan kaum musyrik. Kafatan secara keseluruhan. Makna yang kedua yang dimaksud dengan waqatilul musyrikina, membunuh atau menghanguskan dari akidah keyakinan kaum musyrik yang memang pada saat itu mereka mempercayai, mengimani kepada Tuhan selain Allah. Kama yuqatilunakum kaffatan, sebagaimana mereka telah membunuh kamu secara keseluruhan. Wa'lamu, dan ketahuilah olehmu, annallaha, bahwasanya Allah ma'al muttaqin, bersama-sama dengan orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Dakarau Syekh Alimuddin As-Sakhawi fi Juz'i Jama'ah Sammahu al-Mashhur fi Asma'il Ayyam wa Syuhur annal haram musamma bidzalika likaunihi syahran muharraman. Ini tafsirannya di dalam tafsir. Sebagaimana Syekh Alimuddin As-Sakhawi mengatakan, kenapa bulan-bulan itu dinamai dengan bulan-bulan Muharram? Annal Muharrama summiya bidzalika likaunihi syahrul muharram. Karena memang Allah sengaja melebihkan, memberikan kemuliaan kepada bulan-bulan yang dimuliakan. Pertanyaannya, yang dimaksud bulan-bulan, 4 bulan yang dimuliakan di sini, sebagaimana dalam Al-Quran tadi, itu bulan apa saja? Wa dzukira ismuhu, disebutkan nama-namanya, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab. Jadi 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah dari 12 bulan yang Allah sebutkan dalam satu tahun. Satu Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat Rajab. Kemudian, mengapa di dalam bulan Dzulqa'dah kok Allah memberikan kelebihan keutamaan dengan menyebut bulan yang dimuliakan? Wa huwa Dzulqa'datu li annahum yaq'uduna fihi 'anil qitali. Alasannya, sebab di bulan itulah Allah sengaja agar umat Islam itu berhenti alias stop fihi 'anil qitali, supaya orang-orang Islam jangan mengadakan pertempuran atau peperangan di bulan itu. Tenang pada bilutan. Okay. Nah, ini hebatnya
agama kita Islam sampai sedetil itu Allah sebutkan, Allah sampaikan dalam Al-Quran. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa bulan Zulhijjah bukan bulan yang lain? Wa hurrima syahrul hijjah li'annahum yuqi'una fi'il hajji wa yashghuluna bi a'da'il manasiki. Ya alasannya. Sebab di dalam bulan Zulhijjah inilah yuqi'una fi'il hajj dilaksanakan atau ditegakkannya, dikerjakannya fi'il hajj adanya ibadah haji. Wa yastahiluna bi adail manasiki. Yang kedua, karena di bulan Zulhijjah inilah manusia khususnya umat Islam sedang disibukkan dengan melaksanakan manasik haji. Diadail manasik. Di bawah jenengan nang dia ngasih tahun. Ini bulan Muharram 4 bulan yang dimudahkan. Kenapa bulan-bulan itu Zulqa'dah, Zulhijjah? Kemudian yang ketiga, wa hurrima bi hadhihi syahrul akhir wa huwa al-karam la yarji'una fi ilana'il aqsa biladihim amini. Kenapa disebut dengan bulan Muharram? Bulan Muharram, bulan yang dimuliakan, karena di bulan-bulan inilah hendaknya manusia kembali kepada kesucian dan keamanan. Ini alasannya. Setelah 12 bulan kita lalu, sami hafal apa mboten Bapak Ibu nama-nama bulan Muharram? Insyaallah aja hafal Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, bulan Kristen, bulan Masehi, namanya ada Masehi, Isa Al-Masih, bulan yang diciptakan dibuat oleh Kaisar Yunani untuk orang-orang Nasrani atau orang Kristen. Makanya kemudian Umar bin Khattab berinisiatif. Ini yang punya inisiatif untuk tidak memakai dan Masehi adalah Khalifah Umar bin Khattab dengan mengawali membuat kalender Hijriah. Tahunnya kalau tahun Masehi dihitung tahun 01 dimulai dari kelahiran Isa Al-Masih. Ini tahun 2024 berarti Isa Al-Masih yang oleh orang Kristen disebut dengan Yesus Kristus lahir sudah 2024 yang lalu. Nah, bulan Hijriyah atau bulan Qamariyah pinten seniki? 1446. Kadang-kadang kita mikir malah rapal. Alaf arba'amiyah sitta wa arba'in. Nah, diawali pada tahun kedua setelah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian warajab yang keempat, bulan yang dimuliakan oleh Allah dalam 12 bulan itu, yang keempat adalah bulan Rajab. Makanya sebagian sahabat-sahabat kita, teman kita, saudara kita itu, ya, ketika bulan Rajab datang, bulan Rajab mereka ya, membacakan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Karena bulan Rajab termasuk Ashhurul, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasannya annahu rajaban mudharran la rajaban rabi'atan fa inna ma kanat asyurul muharram arba'an. Karena di bulan Rajab itulah bulan yang mengantarkan menuju bulan Ramadan. Jadi next mulai Isra Mi'rajan, ya besar Ramadan ya. Dilamaning Ramadan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam bulan-bulan yang dimuliakan Allah ini, bulan yang 4 yang tadi kami sebutkan, wala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu semuanya berbuat zalim fihinna pada bulan-bulan 4 yang dimuliakan Allah itu, anfusakum, diri kamu semuanya. Kenapa? Fi hadhil ashuril muharramati li annaha abada wa ablagha fil ismi min ghairihima kama annal ma'asiyah fil baladil muharram tudha'af. Karena apabila di bulan-bulan 4 yang dimuliakan itu kita melakukan perbuatan dolim, perbuatan maksiat, perbuatan dosa, maka sama halnya kita melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat di tempat-tempat yang disucikan. Baitul Haram di Makkah, di Madinah. Dan juga Bapak Ibu, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada anjuran agar di bulan-bulan Muharram itu umat Islam supaya memperbanyak amal baik atau amal soleh. Sebab manakala kita melaksanakan amal baik atau amal soleh, Allah akan Allah lipat gandakan menjadi 1 kali perbuatan kebaikan diberikan pahala 10 kali lipatnya atau bahkan lebih daripada 10 kali lipat. Sebaliknya, kama annal ma'asiyah, ketika melaksanakan perbuatan maksiat atau perbuatan keburukan, kejelekan di bulan Muharram, maka Allah pun melipat gandakan dosa-dosa. Paham kita Bapak Ibu? Oke. Kemudian fala tadlimu fihinna anfusakum. Ini penafsiran yang lain. Dan janganlah kamu berbuat zalim di dalam bulan-bulan Muharram anfusakum, kepada dirimu, qala fi syuhuri kulliha, sebagaimana disebutkan dalam bulan-bulan semuanya itu yang 4.
Wa qala Ali bin Abi Thalha, kata sahabat Ali bin Abi Thalha, an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran, yakni fi kullihinna summa ihtassa min dalika arba'atul ashhur faja'alahunna haraman wa adman hurumatihinna wa ja'ala dhanbi wa ja'ala, dan menjadikan Allah ad-dhanba, kepada dosa yang diperbuat fihinna a'zamun, yang di dalamnya Allah akan memberikan balasan yang lebih tinggi atau yang lebih besar. Wal amalu shalih wa ajrun a'zamun. Demikian juga apabila melakukan perbuatan baik, maka Allah ajrun a'zamun, akan berikan pahala yang agung atau yang banyak atau yang besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sarang-sarang pirsani wonten ing kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. Wonten halaman 333. Ini kaitannya dengan disunnahkannya puasa di bulan Muharram, bulan yang pertama dalam penanggalan tahun Hijriah. An Abi Hurairah, hadis dari Abu Hurairah qol, ia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyu sholati afdalu ba'dal maktubati. Cara bahasa kita niki, ya Rasulullah, adakah sholat yang paling atau yang lebih afdal, yang lebih utama, ba'dal maktubati, setelah sholat wajib atau sholat fardu? Qal, Rasulullah menjawab, as-sholatu fi jawfin laili. Ini jawaban Rasulullah yang pertama. Sholat di ujung malam. Berarti sholat nopo? Sholat sunat tahajud. Ila, nah, kemudian Rasulullah ditanya lagi, summa ayyu siyamu afdalu ba'da Ramadan. Kemudian puasa apa ya Rasulullah yang paling utama setelah puasa bulan Ramadan? Qal, kemudian Rasulullah menjawab, syahrullahil ladzi tad'unahul Muharram, yaitu puasa di bulan Allah, alladzi tad'unahu, yang kamu berdoa kepadanya atau yang kamu memanggilnya, al-Muharram, bulan Muharram. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, dan Imam Abu Dawud. Inilah yang kemudian menjadi dalil di kita di Tarjih Muhammadiyah, ketika datang bulan Muharram disunnahkan untuk puasa yaumul Asyura. Tanggal pinten? Tanggal 11 atau 10 bulan Muharram. Tetapi tidak hanya tanggal 10 saja di bulan Ramadan, harus diawali dengan puasa yaumut Tasu'ah, puasa hari yang ke-9. Jadi tanggal 9, 10.
itu saya membaca di Suara Muhammadiyah, majalah Suara Muhammadiyah, ya. Jadi dari Tarjih Muhammadiyah mengutamakan, mengafdolkan bahwa harus diikuti dengan Yaumut Tasu'a, hari yang ke-9 atau tanggal 9 bulan Muharram. Tidak dianjurkan khusus di tanggal 10-nya. Wa an Muawiyah bin Abi Sufyan. Hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan qol, ia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku, kata Muawiyah, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Berarti secara langsung. Karena Muawiyah itu sahabat Nabi dan termasuk orang yang paling banyak menulis Al-Qur'an. Kata Rasulullah, inna hada yaumun Asyura. Hari ini adalah hari Yaumul Asyura, tanggal 10 bulan Muharram. Walam yaktub alaikum siyamuhu, maka tidak diwajibkan bagimu untuk puasa. Tidak diwajibkan. Ini bukan puasa, ini bukan apa-apa. Orang puasa biasa penting. Penting orang puasa apa ya? Biasanya malas nih. Wa ana shaimun, kata Rasulullah, sedang saya berpuasa. Memang tidak diwajibkan, kata Rasulullah. Wa ana shaimun, tapi saya puasa. Faman sa'a soma, faman sa'a falyuftir. Kata Rasulullah, barang siapa yang ingin berpuasa, puasalah. Faman sa'a falyuftir, barang siapa yang ingin tidak puasa, maka silakan. Boleh. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kula wingi alhamdulillah dimutaken tenggojo kula. Yo pada puasa Mas. Puasa Yaumul Asyura. Ya, tapi ora tanggal 10 tok. Sebab nek tanggal 10 tok madani menyamai puasanya orang Yahudi. Itu. Nanti ada hadisnya. Kalau hanya tanggal 10 itu puasanya orang Yahudi. Karena di tanggal 10 itulah najallahu Musa alaihi salam min Fir'aun wa junubihi. Tanggal 10 bulan Asyura, hari kemenangan bagi kaum Yahudi karena Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Maka orang Yahudi pada berpuasa. Hadis yang ketiga, An Aisyah radhiyallahu anha. Ini lebih hebat lagi. Karena hadisnya dari Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qalat, Aisyah berkata, karena yaumu Asyura yauma tasumuhu Quraisyun. Kata Aisyah bahwa puasa Yaumul Asyura itu puasanya orang-orang Quraisy fi jahiliyati, pada zaman jahiliyah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Tapi kata Aisyah, Rasul juga puasa. Senajan itu dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Falamma qadima Madinata somahu,
Maka ketika Rasulullah berkunjung ke Madinah juga melaksanakan puasa. Penduduk Madinah saat itu juga berpuasa. Wa amarun nasa bisiyamihi. Lalu Rasulullah memerintahkan untuk berpuasa kepada an-nasa, kepada orang lain, maksudnya kaum muslim. Walamma furidu Ramadanu, maka ketika difardukan atau diwajibkan puasa Ramadan, qala Rasulullah kemudian bersabda, man sa'a somahu wa man sa'a tarokahu. Barang siapa yang ingin puasa ya silakan puasa. Wa man sa'a tarokahu fa tarokahu. Barang siapa yang ingin meninggalkan atau tidak berpuasa ya silakan. Ini setelah diturunkannya perintah puasa bulan Ramadan. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dengan cepat teman di sana ya. Soalnya orang terasa nembe maca hadis papat. Lanjut ya. Kula seneng niki nek maca hadis niki. Senengnya niku dadi tambah ilmune sing mau ora ngerti dadi ngerti. Kula mau Pak. Barasar niku suara Muhammadiyah saya baca, tarjih Muhammadiyah saya baca yang berkaitan dengan masalah puasa Yaumul Ashura. Ternyata ini sumbernya ini dari hadis-hadis kitab-kitab ini. Sama. Nah, setelah saya baca ini, kita semuanya mendengarkan, oh iya, lebih kuat. Ada landasannya, ada dalilnya, ada dasar hukumnya. Tidak hanya sebatas baca sudah dalam bentuk tulisan bahasa Indonesia, tapi ini sumbernya dalam kitab yang berbahasa. Tambahin ya. Wa an Ibnu Abbasin, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi anhuma kepada Abbas dan Ibnu Abbas. Makanya kata-katanya anhuma kepada keduanya, Ibnu Abbas dan Sayyidina Abbas. Dia berkata, qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi atau berkunjung ke Madinah. Faro al Yahuda tasumu Asyura. Rasulullah melihat orang-orang Yahudi pada Yaumul Asyura sedang berpuasa. Fakol, kemudian Rasulullah bertanya, mahada, ayah naon gitu, ya, secara Sunda nih, mahada, ada apa ini? Kok pada puasa? Qalu, nah, kemudian mereka orang-orang Yahudi menjawab, yaumun sholihun, kata orang Yahudi, ini hari baik. Najallahu fihi Musa, yang Allah telah memberikan kemenangan, yang Allah telah memberikan kebebasan, fihi di dalamnya pada Yaumul Asyura Musa alaihi salam. Wa bani Israila, dan Bani Israel, min aduwihim, dari musuh-musuhnya. Bani Israel yang menjadi pengikut Nabi Musa alaihi salam. Fasomahu Musa, maka kemudian Nabi Musa berpuasa.
Faqala, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana ahadtu bi Musa minkum. Kata Rasulullah, aku juga lebih berhak bi Musa minkum terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Musa daripada kamu. Fasomahu, maka kemudian Rasulullah melaksanakan puasa. Wa amaro bisyadihi, dan menyuruh kepada yang lain juga untuk melaksanakan puasa. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini kronologisnya jelas. Mbok suatu saat jenengan akan sing takon. Jadi apa-apaan puasa masur-masuran. Nah ini dasar hukumnya, dalilnya, monggo maneh untuk lebih menguatkan, klik di Google ya, wasayamul asura menurut Tarjik Muhammad. Hadis selanjutnya an Abi Musa al-Asy'ari, hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai anhu kepada Abu Musa al-Asy'ari, qol, ia berkata, karena yaumun Asyura, bahwasanya hari Asyura, tu'ad tumahul yahudu, orang-orang Yahudi mengagungkannya. Makanya kalau kita lihat dalam perintah puasa, Quran surat Al-Baqarah ayat 183, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladina min qabl. Jadi Allah mewajibkan puasa kepada umat Islam juga sebagaimana Allah wajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Kemudian di samping umat Yahudi, orang Yahudi mengagungkannya, watattahiduhu aidan, dan menjadikannya sebagai hari Aid. Aid itu ya hari raya. Secara dewek ya Idul Fitri dan Idul Adha. Kapan-kapan marang Israel apa ya? Naik pas Yaumul Asyura. Ya, apa memang betul? Ya kan lagi viral pada waktu guys. Sedang ramai. Saya mengikuti beritanya. Terakhir tahu kalau ningali sudah dipecat itu. Nah, watattakhinahu aidan, dan menjadikannya sebagai aid, hari raya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumuhu antum, puasalah kamu semuanya. Kemudian ini hadis yang terakhir. Wa an Ibnu Abbasin, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai anhuma kepada keduanya, qol, yang berkata, lamma shauma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa yauma Asyura, pada yaumul Asyura, wa amara bisyamihi, dan kemudian Rasulullah menyuruhnya untuk berpuasa, qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu yaumun tu'addu mahul yahud wan nasara, bukankah yaumul Asyura itu hari di mana orang Yahudi dan orang Nasrani mengagungkannya? Faqal, maka kemudian Rasulullah menjawab, idza kana amu bis mukbil, idza kana amun mukbilun, jika tahun yang akan datang
saya masih mendapatkannya, insya Allah sumna yaumat tasik, saya akan melaksanakan tidak hanya yaumul Asyura tanggal 10 bulan Asyura, tetapi sumna yaumat tasik, aku atau kami akan berpuasa pada yaumut tasik, hari yang ke-9 atau tanggal 9 bulan Asyura. Qol falam ya'ti aman mukbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi hingga akhir hayatnya, maksudnya pada tahun berikutnya Rasulullah meninggal terlebih dahulu. Rasulullah belum sempat melaksanakan di yaum tasik, tapi sudah nadar, sudah punya niat untuk puasa di yaum tasik. Rawahu Muslim wa Abu Dawud, hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Abu Dawud. Saya baca di Suara Muhammadiyah, di sana memang lebih ditekankan bahwa dianjurkan, disunahkan dengan sunnah muakkadah, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10, untuk membedakan puasanya orang-orang Yahudi dan puasanya umat Islam. Kemudian formulasi puasa, ini kita fikih sunnah saya sabik. Formulasi puasa yang dibolehkan menurut jumhur ulama, waqad dzakarul ulama'u annasyama yaumin Asyura ala salati maratibi. Para ulama ahli fikih menyebutkan bahwa puasa di yaumul Asyura itu ada 3 macam, 3 bentuk, 3 fase. Al-maratibul ula, model yang pertama, saumu salatati ayyamin, puasa 3 hari, yaitu at-tasik wal ashir wal hadi asar, tanggal 9, 10 dan 11. Wal maratibatus saniyatu, model yang kedua, yaumut tasik wal ashir, hari atau tanggal 9 dan tanggal 10. Ini yang diambil, yang saya baca tadi di Suara Muhammadiyah 9, 10. Yang ketiga, al maratibatus salisatu yaumul ashir wahdah, hanya tanggal 10 saja. Niki para bapak, para ibu, berkaitan dengan bulan Muharram. Insya Allah kita semuanya sudah mengagungkannya, minimal menyambut gembira dengan datangnya bulan Muharram. Umur kita sudah semakin berkurang. Ini napa nggih? Kula mboten krasa ben 53. Bicara usin nampa. Sebulan wis tuwa. Menika Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali ke awal tadi, landasannya tadi Quran surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun. Akan para bapak, para ibu yang Allah hormati, manakala ada khilafan kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, nasrullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.